Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas materi berpikir komputasional kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran. Pada materi ini kalian akan belajar mengenai berbagai konsep yang terdapat dalam informatika, misalnya algoritma, representasi data, penjadwalan, dan lainnya, melalui soal-soal yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Apa itu berpikir? Dapatkah kalian membedakan antara berpikir dan bertindak? Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dibantu oleh komputer? Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Artinya berpikir adalah menimbang-nimbang dalam ingatan. Sedangkan bertindak adalah melakukan tindakan atau aksi. Kata lainnya adalah berbuat. Secara umum, berpikir komputasional diartikan sebagai sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan kreatif. Dengan kata lain, berpikir komputasi bukannya menuntut kita untuk menjadi sebuah komputer, melainkan kita diminta untuk berpikir seperti layaknya ilmuwan-ilmuwan hebat penemu komputer. Berpikir komputasi merupakan metode berpikir yang digunakan programmer ketika menulis program. Berpikir di sini adalah berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Nah, mari kita ambil contoh sederhana. Mari kita cermati contoh berikut. Dalam memasak nasi goreng, tentunya kita harus memahami langkah-langkah membuat nasi goreng. Apa saja bahan, bumbu, serta alat yang digunakan. Kemudian barulah bisa memulai sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, cara kita memasak nasi goreng sesuai dengan langkah inilah yang merupakan hasil dari berpikir secara komputasional. Dengan mengikuti langkah yang sistematis, segala sesuatunya akan lebih mudah dipahami dan dilakukan. Coba kita bayangkan, jika dalam memasak nasi goreng tersebut kita lakukan tidak sesuai dengan urutan yang benar. Misalnya, memasak nasi goreng menggunakan panci dan bukannya wajan. Kemudian, kita tidak memasukkan nasi putih sama sekali. Setelah bumbu selesai digoreng, tentu itu tidak akan selesai dibuat atau bisa dikatakan gagal. Intinya, dalam menyikapi sebuah permasalahan, kita dituntut untuk berpikir secara teratur dan runut. Apa yang akan dilakukan? Bagaimana caranya? Bagaimana cara memulainya? Dalam berpikir komputasi mengharuskan kita berpikir secara logika dengan cara melakukan segala sesuatu berdasarkan langkah demi langkah dan menentukan keputusan apabila dihadapkan oleh kemungkinan yang berbeda. Terdapat 4 pola dalam berpikir komputasi. 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, dan 4. Algoritma. Dekomposisi adalah sebuah kemampuan memecahkan data, proses, atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih mudah. Pengenalan pola merupakan kemampuan untuk mencari atau menemukan suatu persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat tradisi dan penyajian data. Abstraksi adalah menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting, sehingga memudahkan fokus kepada solusi.
Tujuan abstraksi adalah untuk mengetahui informasi penting mana yang harus diketahui untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Algoritma yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara langkah demi langkah, tahap demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Teknik algoritma direpresentasikan dengan diagram alir atau alur. Nah, demikian materi untuk berpikir komputasi. Sampai jumpa untuk materi-materi selanjutnya.